Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila Andika dengan NIM I1D11935, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Santa Tasik Angkatan 2019, Universitas Jambi. Nah, pada mata kuliah antropologi hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul masyarakat. Nah, judul yang pertama adalah kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Nah, yang pertama, kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Sejatinya hewan-hewan itu hidup berkelompok seperti layaknya manusia. Hal ini bisa disaksikan dengan adanya singa-singa yang berkelompok. Hewan-hewan hidup berkelompok juga bisa disaksikan dari gajah-gajah yang hidup berkelompok, juga burung-burung yang melakukan migrasi secara berkelompok. Para ahli hewan telah meneliti mengenai perilaku hewan-hewan itu. Mereka menemukan adanya kelompok-kelompok hewan, salah satunya yang paling jelas kelihatan adalah kelompok hewan semut. Semut berkomunikasi satu sama lain dengan cara menari dan berputar-putar. Misalnya mereka berkomunikasi untuk menunjukkan lokasi bunga-bunga dan gula kepada kawannya. Tiap spesies hewan di antara kelompok-kelompok itu telah ditentukan rezeki dan masa hidupnya. Maka seandainya usia lalat dijadikan beberapa tahun, bukan tunjukkan tentu lalat akan memenuhi habitat hidup semua kelompok hewan dan hilanglah kehidupan di muka bumi ini. Seandainya populasi burung berkurang dan jumlahnya yang sekarang, tentu populasi serangga akan meledak dan serangga-serangga itu akan menghabiskan semua tanaman dan tumbuhan, sehingga kehidupan di dunia akan binasa. Nah, yang kedua, kehidupan berkelompok manusia dan definisi masyarakat. Kehidupan berkelompok adalah sekelompok individu yang hidup di suatu daerah selama hidupnya saling membutuhkan satu sama lain dan saling ketergantungan. Makna kehidupan berkelompok terbagi atas bermacam-macam. Manusia adalah makhluk sosial. Sosialitas manusia secara asasi merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Manusia hanya berkembang sebagai manusia yang seutuhnya. Hanya ia berada dalam kelompok. Karl Marx menyatakan bahwa sociability manusia lebih dari sekedar pengertian bahwa manusia membutuhkan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Marx melihat manusia sebagai human social animal yang dapat berkembang secara pribadi dalam sebuah kelompok masyarakat, dan bahkan kita juga dapat menggarisbawahi sebuah kenyataan ini bahwa tidak seorang pun manusia berada di luar kelompok sosial. Seorang individu akan lahir dalam sebuah keluarga. Keluarga dalam hal ini juga merupakan salah satu bentuk dari kelompok sosial. Mungkin saja ada kenyataan lain bahwa individu yang lahir namun dibuang oleh ibunya yang akan melahirkan. Peristiwa seperti ini tidak mengkonfirmasi sebuah kenyataan bahwa individu yang akan berkembang di luar konteks keluarga tidak akan pernah berkembang sebagaimana mestinya manusia lainnya yang akan berkembang. Bahkan ada juga kenyataannya bahwa bayi atau individu yang dibuang itu pasti akan menemukan keluarganya yang baru. Nah, pengertian masyarakat secara umum, kita sebagai manusia memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Pastilah membutuhkan individu satu sama lain. Untuk itulah kita membentuk sebuah lingkungan kelompok yang bisa membuat kita disebut masyarakat. Di lingkungan masyarakat akan terdapat sebuah hubungan satu sama lain, baik itu bersifat formal ataupun non-formal. Lingkungan masyarakat sangat membantu kita ketika kita di dalam kesusahan atau sedang dibutuhkan bantuan. Nah, pengertian masyarakat menurut para ahli, yaitu Sujono Sukanto, mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki ciri dengan berkriteria sebagai berikut. Pertama, manusia hidup bersama di satu lingkungan yang sama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Yang kedua, bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia yang baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbullah sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Adanya dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan ataupun interaksi dengan orang lain lebih disebabkan naluri manusia sebagai makhluk hidup yang sifatnya gregarious. Dalam hal ini manusia sebagai social animal, hewan sosial, mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan manusia lain. Nah, judul besar yang terakhir adalah unsur-unsur masyarakat. Nah, masyarakat adalah manusia. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, perkumpulan, atau negara adalah semua masyarakat.
Yang kedua, golongan atau social category. Golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum, baik ciri umum yang objektif maupun ciri umum yang tidak objektif, yaitu dari individu-individu atau anggota kelompok. Pengertian golongan sosial menurut Pritim A. Sorokin menggunakan istilah lapisan sosial, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Lanjut ke nomor 3, yaitu perkumpulan. Perkumpulan atau asosiasi adalah kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar untuk tujuan-tujuan khusus. Terbentuknya perkumpulan dilandasi oleh kesamaan minat, tujuan, kepentingan, pendidikan, keahlian profesi atau agama. Yang ketiga adalah kolektif atau biasanya didasarkan pada ciri-ciri yang mencolok baik fisik maupun ciri-ciri keberadaannya. Yang keempat adalah kelompok. Kelompok adalah kesatuan sosial yang memiliki ciri-ciri sistem organisasi yang merupakan pengelompokan individu pada masa-masa tertentu dan berulang-ulang, memiliki unsur pimpinan dan memiliki aturan-aturan tertentu.